Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Melihat Mutianyi, Chu Xingyun-sen dengan dingin berkata, hanya hari ini, saya datang ke sini untuk menyelesaikan prosedur akuisisi tim Jeoyu, tetapi tidak peduli apakah itu pegawai atau Anda sebagai diaken, mereka semua mengatakan kepada saya secara bersamaan sampah dari dunia Yin dan yang tidak layak untuk diakuisisi oleh tim tingkat ketiga. Dengan tangannya yang ganas terulur, jari telunjuknya menunjuk ke kontrak di keranjang sampah. Chu Xingyun berkata dengan marah, saya ingin bertanya, sekolah mana yang ditetapkan bahwa seorang siswa dari Yin dan yang tidak dapat membeli tim tingkat ketiga? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Mutianyi juga datang ke api dan berkata dengan marah, tidak ada peraturan yang diperlukan, saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan ini, maka tidak ada. Menghadapi kata-kata Mutianyi, Chu Xingyun perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengangkat ibu jari. Yu Mutian merasa bahwa alam Yin dan Yang adalah sampah, jadi saya adalah sampah, jadi saya tidak bisa membeli tim Jiuyu. Tetapi apakah Anda sudah memikirkannya? Ketika Anda menetapkan standar seperti itu, sama saja dengan menetapkan aturan, yang akan mengubah nasib kelas secara halus. Berputar dengan keras, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya pada Kaisar Zun yang sangat dingin, dengan sungguh-sungguh mengatakan, Kaisar Zun, sejak penerapan peraturan baru, meskipun jumlah kandidat tidak berubah, itu tetap di lebih dari 3.000, tetapi tingkat kematian, tapi dari yang asli 20% menjadi hampir 50%. Tidak hanya itu, setelah penerapan peraturan baru, tingkat kematian tahunan prajurit garis depan Yin dan yang biasa telah meningkat dari 300.200 tahun yang lalu menjadi hampir 500.000 sekarang. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan wajah sedih, faktanya, ketika saya melihat dan mendengar di garis depan, tentara Yin dan yang pada dasarnya telah direduksi menjadi keberadaan meriam. Para jenderal di semua tingkatan, tidak ada yang peduli sama sekali. Hidup dan mati. Melihat dengan sungguh-sungguh pada Kaisar dingin ekstrim, Chu Xingyun berkata dengan tulus, kamu tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang di ranah Yin yang juga manusia. Mereka juga punya hak asasi manusia. Pejabat di semua tingkatan tidak bisa menganggap kematian mereka sebagai flu. Bilangan, itu benar-benar kejam. Dengan napas panjang, Extreme Cold Emperor menutup matanya. Meskipun dia benar-benar terkesan oleh Chu Xingyun, sebagai seorang kaisar, dia tidak diizinkan melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, dan dia tidak bisa membuat keputusan atas kemauan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun barusan, keputusan acak miliknya sudah cukup untuk mengubah nasib sebuah kelas. Dalam analisis dan penilaian yang cepat, ekspresi Emperor Extreme Cold menjadi lebih dan lebih bermartabat. Tidak diragukan lagi, kekhawatiran Chu Xingyun benar. Karena Mutianyi membenci tuan dari alam Yin dan Yang, dalam pekerjaannya yang sebenarnya, ia merampas hak Yin dan Yang karena haknya. Misalnya, akuisisi Chu Xingyun atas tim Jiuyu tidak mungkin untuk dilewati. Bahayanya bukan hanya ini, keluhan yang diderita oleh Chu Xingyun sebenarnya hanya satu dari ratusan juta penghinaan yang diderita oleh orang-orang yang dirampas hak asasi manusia. Ketika ranah Yin dan Yang sama dengan sampah, maka tidak masalah jika ada ribuan kematian setiap tahun selama penilaian, toh itu hanya sampah. Ketika tidak ada hak asasi manusia di ranah Yin Yang. Jadi di garis depan, jenderal di semua tingkatan tidak akan memperlakukan mereka sebagai manusia, bagaimana jika mereka mati dalam pertempuran? Bagian belakang dapat segera diisi ulang. Jenderal tidak peduli dengan tentara, semuanya ditujukan pada prestasi militer untuk mendapatkan prestasi militer, bahkan jika mengorbankan jutaan pejuang Yin dan Yang, sia-sia, pokoknya, itu semua sampah, mati jika kau mati. Setiap tahun, 200.000 orang tewas dalam pertempuran, dan 40 juta lebih banyak tentara tewas dalam 200 tahun. Jika manusia sekarang dapat memiliki 40 juta lebih tentara, bahkan jika itu hanya ranah Yin dan Yang, situasinya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Tetapi mengapa ada orang yang berpikir bahwa alam Yin dan Yang adalah sampah? Mengapa tidak ada hak asasi manusia di ranah Yin Yang? Dalam analisis akhir, ada yang salah dengan tautan ini, jika tidak maka tidak akan terjadi. Extreme Cold Emperor bertanya pada dirinya sendiri, dia jelas tidak berpikir begitu, dan tidak pernah melakukannya. Karena dia belum, lalu melihat ke bawah lapis demi lapis, sumbernya hanya bisa di Mutianyi. Meskipun Mutianyi bukan seorang mentor, jangan lupa bahwa Akademi Jiuxiao terdiri dari tim. Bos kepala semua tim adalah Mutianyi. Setiap langkah Mutianyi pasti akan mempengaruhi berbagai tim. Setelah anggota dari masing-masing tim terpengaruh, ketika mereka bergabung dengan tentara dan menjadi jenderal senior, mereka akan mengusulkan sifat manusia yang telah punah. Itu adalah sekelompok orang yang dilatih oleh Mutianyi yang mengajukan proposal, dan itu adalah kelompok orang yang sama yang melewati proposal tersebut. Dari saat proposal itu disahkan, ranah Yin yang bukan lagi manusia, itu hanya sampah, itu hanya bahan habis pakai. Bahkan jika ada lebih banyak kematian, itu dapat dengan cepat diisi ulang.
Merasakan keseriusan situasi, Kaisar Jiuhan akhirnya berhasil mengesampingkan semua gangguan dan memasuki kondisi meditasi terdalam hanya pada tingkat Kaisar. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, tidak ada yang berani mengganggu Kaisar dingin yang ekstrim. Semua orang tahu bahwa ketika dia membuka matanya lagi, jawabannya akhirnya akan terungkap. Akhirnya, Kaisar dingin ekstrim membuka matanya perlahan-lahan, dan dingin di matanya tampak membekukan jiwanya. Melihat Mu Tianyi dengan dingin, Kaisar sangat dingin berkata dengan dingin, "Mu Tianyi, karena kualitas pribadimu terlalu rendah, menyebabkan umat manusia menderita kerugian bencana. Bagikan perbatasan dan laporkan ke pasukan maut." "Apa, Kaisar Zun, aku salah mendengar kata-kata ekstrim Kaisar dingin?" Mu Tianyi membuka matanya dengan ngeri. Ketika dia ingin berdebat, Kaisar dingin ekstrim bahkan tidak ingin mendengar suaranya, secara langsung dengan lambaian tangannya, dia membeku menjadi patung es. Ichi berdiri di sana dengan dingin, dan Kaisar yang sangat dingin Zun Sen dengan dingin berkata, "Melalui alasan meditasi, saya menemukan bahwa keseriusan situasi telah memanggil harapan saya. Jika situasinya terus memburuk, umat manusia pasti akan punah." Di tengah-tengah pidato, Kaisar Extreme Cold berhenti dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan sangat keras, "Saya mengumumkan bahwa dalam 300 tahun terakhir, semua petugas yang keluar dari Akademi Jiuxiao semuanya telah dihapus dari jabatan mereka di tempat." Menutup matanya kesakitan, Kaisar dingin ekstrim tetap diam untuk waktu yang lama, dan ini sangat pahit. Output dari bidang kedokteran belum naik. Biarkan mereka semua pergi ke bidang kedokteran dan pergi menanamnya. Menghadapi perintah dari Lord dingin ekstrim, semua orang terpana. Di bawah komando Kaisar sangat dingin Zun, serangkaian jenderal perwira sekolah, dan letnan langsung berubah dari petugas menjadi petani obat. Meskipun ini bukan distribusi, pada kenyataannya, itu tidak jauh lebih ringan dari distribusi. Tidak peduli berapa banyak mereka memiliki kemampuan, dalam kehidupan ini, mereka hanya dapat menjaga agar ladang obat menjadi tua, dan tidak akan ada masa depan. Setelah membuang semua orang, Extreme Cold Emperor menoleh untuk melihat Chu Xingyun dan berkata, "Kali ini Anda telah membuat kontribusi besar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kerugian yang tak terhindarkan. Jika Anda memiliki keinginan dan penghargaan, Anda dapat mengatakan kepada saya bahwa selama Anda dapat melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencapainya." Keinginan. Hadiah. Mendengar kata-kata Kaisar Extreme Cold, Chu Xingyun tertawa getir. "Saya tidak tahu berapa tahun, saya belum pernah mendengar kata-kata serupa. Dalam kehidupan ini, dia hanya bisa membantu orang lain mewujudkan keinginan mereka dan memberi mereka hadiah. Tidak pernah terpikirkan, hari ini semuanya tampaknya kembali ke titik semula." Dalam menghadapi penghargaan Kaisar dingin ekstrim, Chu Xingyun tidak menahan diri untuk mengatakan bahwa apa yang disebut pahala dihargai, dan kesalahan dihukum. Ini adalah kualitas paling dasar dari seorang superior. Jika Chu Xingyun tidak membabi buta hadiah, itu akan membuat Kaisar yang sangat dingin sulit. Selain itu, karena Anda telah memberikan kontribusi, itu dibenarkan untuk mendapatkan kembali. Apa yang tidak boleh Anda ambil disebut kemunafikan. Yang disebut pria itu mencintai kekayaan, dan dia memiliki jalan yang benar. Itu harus menjadi milikku. Kau tidak bisa memberikannya kepadamu. Itu tidak seharusnya menjadi milikku. Jangan memberikannya kepadaku. Namun, meskipun hadiah bisa dipesan sesuka hati, apa poinnya? Setelah mempertimbangkan sebentar, Chu Xingyun berkata, "Karena Kaisar bermurah hati, maka saya menyambut, saya akan membuat 2 permintaan kecil." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Emperor Extreme Cold tersenyum diam-diam, dan berkata bahwa Anda dipersilakan. "Saya berkata untuk membalas Anda, tetapi saya tidak memberitahu mereka." Tapi itu tidak masalah, kredit Chu Xingyun terlalu besar, itu setara dengan menarik manusia kembali dari tepi kehancuran, bahkan jika dia mengajukan tuntutan yang lebih tinggi, itu dapat diterima. Melihat Kaisar dingin ekstrim mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Permintaan pertama, saya menuntut perlakuan yang adil dan mengembalikan saya tim Jiuyu yang disita, yang saya beli dengan uang." Dihadapkan dengan permintaan pertama Chu Xingyun, Kaisar Chiling mengerutkan kening, dan setelah sedikit merenung, dia berkata, "Ini sangat sulit untuk dilakukan, saya tidak ingin campur tangan, tetapi saya tidak ingin campur tangan." Mendengar kata-kata Kaisar sangat dingin, Chu Xingyun tertegun sejenak, tetapi ketika dia memikirkan posisinya, dia memahaminya. Dia benar-benar menghadapi situasi yang sama. Di benua roh sejati, dia mendelegasikan kekuatannya. Bahkan jika orang-orang di bawah tidak melakukannya dengan baik dan tidak sempurna, dia tidak akan campur tangan secara sewenang-wenang. Bukannya dia tidak memiliki hak ini, tetapi tidak pantas untuk melakukannya. Di tengah-tengah perenungan, Kaisar yang sangat dingin berkata, "Ya, tim ini tidak akan membantu Anda membuka blokir, tetapi saya dapat memberi Anda hadiah khusus untuk memungkinkan Anda membangun kembali tim." Rencana Kaisar Zun yang sangat dingin sangat istimewa, tetapi itu juga membuat Chu Xingyun sangat puas. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun mengangguk dan setuju. "Kau bisa mengatakan permintaan kedua," Extreme Cold Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Kaisar dingin ekstrim Zun, semua jenderal militer yang dibudidayakan dalam 300 tahun terakhir, semuanya dikirim ke bidang kedokteran, saya merasa agak boros.
Butuh 300 tahun bagi Akademi Jiuxiao untuk menginvestasikan banyak sumber daya manusia, material, dan finansial untuk mengolah para elit ini. Sayang sekali jika mereka dihapuskan. Meskipun mereka tidak cocok untuk tetap dalam posisi kepemimpinan, mereka masih dapat memainkan peran penting sebagai tentara. Apa maksudmu? Di hadapan Chu Xingyun, Kaisar Dingin Ekstrim Zun sedikit mengernyit. Melihat Kaisar Zun yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata, saya pikir orang-orang ini dapat dikumpulkan bersama untuk membentuk pasukan tempur khusus yang terdiri dari elit sejati. Kamu ingin memimpin pasukan ini? Kaisar Dingin Ekstrim Zun dengan tajam menangkap pikiran Chu Xingyun. Ketika Deng Ren menolak untuk mengangkat dadanya, Chu Xingyun berkata, ya, meskipun kekuatan saya sedikit lebih rendah, hanya Yin Dan yang adalah langit yang berat, tetapi karena ini, saya adalah satu-satunya kandidat. Tidak juga, bagaimana mengklarifikasi sikap Akademi Jiuxiao? Tidak demikian, bagaimana membuktikan bahwa Akademi tidak mendiskriminasi para pejuang dari ranah Yin dan Yang? Setelah berpikir sejenak, Extreme Cold Emperor berkata itu benar, bukan itu masalahnya, dan itu tidak cukup untuk memuji jasa Anda. Oke, permintaan kedua Anda, saya juga setuju. Legiun ini disetujui oleh saya secara pribadi dan diawasi oleh saya secara pribadi. Setelah pembentukan pasukan selesai, saya akan memberikan seluruh pasukan ke tangan Anda, yang akan memakan waktu sedikit. Omong-omong, Kaisar sangat dingin melihat sekeliling selama seminggu, dan kemudian berkata oke, kali ini adalah akhirnya, semua orang bubar. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Kaisar yang sangat dingin dengan cepat mulai menghilang, terbang ke langit kepingan salju, dan angin sepoi-sepoi bergulung, kepingan salju menghilang, dan Kaisar yang sangat dingin hilang. Kaisar dingin yang ekstrim pergi, dan masalah ini juga berakhir, semua orang bubar untuk melakukan hal-hal mereka sendiri, hanya dua orang yang masih berdiri di sana, satu adalah Chu Xingyun, yang lain adalah Sui Liuxiang. Setelah saling menatap dalam waktu yang lama, Sui Liuxiang akhirnya berkata, temukan tempat, mari kita bicarakan. Mengangguk sedikit, Chu Xingyun berbalik dan mengatur agar semua orang kembali lebih dulu, dan kemudian berjalan keluar dari pintu bersama dengan Sui Liuxiang. Setelah seperempat jam, di Akademi Jiuxiao, di gazebo di samping mata air Biluo, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang berdiri berdampingan. Melihat mata air di luar gazebo, tidak ada suara untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Sui Liuxiang akhirnya berkata, bagaimana Anda datang ke dunia Qiankun? Menatap langit, Chu Xingyun berkata, saya memiliki taiksuling piton yang dapat berpindah melalui langit, yaitu, ia membawa saya, mencari jejak Anda sepanjang jalan, dan akhirnya datang ke sini. Saat kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan patung biru es muncul satu demi satu di pavilion. Suatu penghormatan. 2 patung. 3. Ada total 18 patung es. Semua patung adalah Chu Xingyun dengan berbagai bentuk dan ekspresi. Bahkan di pangkalan, tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Sui Liuxiang telah diukir. Melihat patung-patung es yang diukir sendiri 2 tahun lalu, mata Sui Liuxiang melebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melihat patung-patung es ini lagi. Datang dari benua roh sejati ke dunia ini, total 18 node transmisi diperlukan. Di sebelah setiap node transmisi, air dan wewangian harus beristirahat selama sehari untuk menunggu energi ruang dalam tubuh menghilang. Pada hari istirahat, Sui Liuxiang menghabiskan seluruh waktunya untuk mengukir. 18 simpul mengukir 18 patung es. Melihat ekspresi kaget dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun bermimpi seperti, jalan langit berbintang kuno sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena cinta yang berasal dari patung es sebagai panduan, saya tidak bisa menyeberangi jalan langit berbintang kuno. Tiba di dunia surga dan bumi ini. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mengingat kekosongan luas jalan singkong kuno, Sui Liuxiang sulit dibayangkan, dapatkah itu diterbangkan dengan kekuatan manusia? Bagaimana itu mungkin? Si Fering membuka mulutnya dengan gemetar, dan Sui Liuxiang ragu-ragu, terbang jauh-jauh. Berapa lama? Dengan senyum manis, Chu Xingyun berkata, tidak butuh waktu lama. Hanya butuh 2 tahun bagi saya untuk menemukan Anda. Awalnya saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi dalam hidup ini. Mendengar kalimat ini, Sui Liuxiang tidak lagi mengendalikan tidak hanya emosinya, tetapi juga melemparkan dirinya ke dalam pelukan Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun bersedia melakukan banyak hal untuknya, bagaimana mungkin dia acuh tak acuh? Dengan erat memegang Sui Liuxiang di tangannya, pada saat ini Chu Xingyun merasa seluruh hidupnya sudah lengkap, tidak ada lagi penyesalan. Di pelukannya, Sui Liuxiang juga sangat memerah, dan dia merasa hangat di sekujur tubuhnya, jauh di lubuk hatinya, dia mengungkapkan rasa manis seperti madu, membuatnya bertahan di detik ini hanya untuk saat itu. Hanya melalui pengalaman pribadi saya tahu bahaya jalan singkong kuno, belum lagi bahwa Chu Xingyun benar-benar menerbangkan piton roh dan terbang sepanjang jalan, itu jelas merupakan kehidupan 9 kematian. Mulai sekarang, Sui Liuxiang sangat senang, berterima kasih bahwa ia telah meninggalkan 18 patung es. Jika tidak, Chu Xingyun harus tersesat di jalan kuno yang sangat luas dari bintang-bintang, dan menjadi yang paling umum di jalan kuno bintang-bintang, mayat mengambang di kekosongan.
Saat memikirkan bahaya semacam itu, lengan Sui Liuxiang lebih erat dan perasaan pulih membuatnya sangat gelisah. Bisa dilihat tetapi tidak bisa hilang. Berada di dunia yang berbeda, Sui Liuxiang akhirnya bisa melepaskan lengannya dan tidak terlalu khawatir tentang itu. Di dunia surga dan bumi ini, tidak peduli apa yang dia lakukan itu tidak akan menyakiti Chu secara tidak sengaja. Meringkuk-meringkuk bersama, Sui Liuxiang akhirnya mengajukan pertanyaan yang membingungkan selama beberapa tahun. Saudara Yun, apa yang terjadi antara Anda dan Ye Qianhan? Tanpa sengaja, menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun juga tersenyum pahit. Setelah menggerakkan lengannya untuk memeluk Sui Liuxiang lebih erat dan membuatnya lebih nyaman dalam pelukannya, Chu Xingyun berkata, kamu mungkin tidak percaya, aku tidak ada hubungannya dengan Ye Qianhan, dan aku juga saya tidak tahu apa yang terjadi tanpa disengaja. Bagaimana mungkin? Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, Sui Liuxiang benar-benar tak terbayangkan. Seorang pria dan seorang wanita memiliki hubungan paling intim satu sama lain, dan bahkan punya anak, tetapi pria itu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan wanita itu, dan anak itu tidak tahu apa yang terjadi. Melihat wajah Sui Liuxiang tidak bisa dipercaya, Chu Xingyun menyerahkan tangannya tanpa daya, wajah tak berdaya. Hanya hal-hal yang telah dialami yang bisa dijelaskan, dan hanya perlu dijelaskan, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa, bagaimana menjelaskan ini. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, Sui Liuxiang harus memeriksa kembali masalah ini, dan apa yang ada di dalamnya mungkin bukan apa yang dia bayangkan. Mengingat hari itu, di istana Jiuhan, Chu Xingyun hanya berulang kali memohon untuk retensi, tetapi dia bahkan tidak memiliki penjelasan. Sekarang dia ingin datang, dia tidak ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa menjelaskan. Bayangkan bahwa seorang pria mati-matian menyelamatkan kekasihnya, tetapi pada saat ini, musuhnya, tetapi dengan seorang anak keluar. Yang paling tidak berdaya adalah bahwa anak itu ternyata adalah musuh yang melahirkannya. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Pada saat itu, dia sebenarnya lebih malu dari yang lain. Dia ingin menjelaskannya. Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan yang masuk akal? Dan dalam hal waktu, yang tidak disengaja harus dikandung dalam dunia rahasia bintang kuno. Selama waktu itu, Chu Xingyun dan Ye Qianhan ditentang mematikan. Mereka saling membenci dan membunuh satu sama lain. Bagaimana mungkin lebih baik, jika Chu Xingyun selalu tamak akan nafsu? Tidak apa-apa, tapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun selalu menjaga diri. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitar, dan mereka semua sangat mencintainya. Jika Chu Xingyun benar-benar rakus dan bernafsu, dengan identitas dan statusnya, dia akan menjadi San Gong Liu Yuan dan 72 selir. Di antara kekasih, mata adalah pasir yang paling menggosok, tidak peduli seberapa murah hati seorang wanita, tidak peduli seberapa murah hati seorang pria, juga tidak tahan. Mulai sekarang, keduanya ingin mengetahui kisah dalam dari masalah ini, jika mereka gelisah, kumis di hati mereka akan ada dalam kehidupan ini. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata, Kakak Yun, aku tidak percaya padamu, tetapi jika kita ingin saling mencintai tanpa keberatan, kuharap aku bisa memikirkan ini. Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, saya ingin mencari tahu lebih dari Anda, tetapi masalahnya tidak jelas, apakah tidak ada cara? Tersenyum sambil tersenyum, Liu Liuxiang berkata, dunia roh sejati, benar-benar tidak ada jalan, tetapi di Akademi Jiuxiao, ada koridor takdir, Anda dapat melihat masa lalu seseorang. Mendengar bahwa ada tempat yang begitu indah, Chu Xingyun pasti tidak akan menolak. Dia adalah orang yang melakukan hal-hal dengan jujur. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Itu tergantung pada apa yang dilihatnya. Dia benar-benar ingin tahu. 18 patung es disingkirkan, dan mereka berdua berjalan menuju kedalaman Akademi Jiuxiao. Siswa biasa ingin memasuki koridor takdir, yang hampir mustahil, tetapi bagaimanapun juga, Sui Liuxiang adalah murid Kaisar Zun, dan murid, yang tidak berani memberikan wajah ini. 5 kaisar besar ada di sana, dan umat manusia ada di sana. 5 kaisar agung meninggal, dan manusia mati. Keinginan Kaisar Zun lebih besar dari segalanya. Koridor takdir, yang terletak di pusat Akademi Jiuxiao, adalah koridor berbentuk hui. Biara dibangun di sekitar meteorit besar dengan diameter sekitar 10 meter. Dikatakan bahwa koridor takdir ini adalah arai fantasi Kaisar Takdir dengan meteorit raksasa sebagai inti. Selama darah jatuh pada meteorit, permukaan halus meteorit akan menunjukkan pengalaman masa lalu seseorang. Kita tidak hanya dapat berspekulasi tentang masa lalu, tetapi kita juga dapat memprediksi masa depan, tetapi itu harus dipimpin oleh Kaisar Zun sendiri. Reinkarnasi Kaisar Zun berhasil meluncurkan pertempuran ini lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Adapun apa yang diprediksi, hanya reinkarnasi Kaisar Surgawi yang tahu. Dipimpin oleh Sui Liuxiang, keduanya dengan cepat memasuki koridor nasib berdiri di depan meteorit raksasa. Melihat meteorit besar ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Jika sepotong meteorit besar itu meleleh dan digunakan untuk menempa senjata, berapa banyak senjata ajaib yang bisa ditempa? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun merentangkan jarinya dan meletakkannya di mulutnya, menggigitnya dengan giginya, dan tiba-tiba darah malasnya habis.
Setetes darah esensi dipaksa keluar dan jatuh di meteorit itu. Hanya sesaat kemudian, darah esensi tersedot ke dalam meteorit dan menghilang. Pada saat berikutnya cahaya berkabut dan bayangan muncul di permukaan meteorit yang halus. Hal pertama yang muncul adalah Chu Xingyun dan aroma air, merangkul di samping mata air Bilwo, dikelilingi oleh 18 patung dengan postur yang berbeda. Segera setelah itu, gambar mulai bergerak memainkan kembali semua yang dialami Chu Xingyun. Layar cepat dan melompat di alam. Jika tidak ada yang terjadi, itu tidak akan ditampilkan. Yang lebih penting adalah, semakin detail dan jelas layar. Gambar terbalik, bagaimana 3 putaran penilaian Chu Xingyun berlangsung, bagaimana Chu Xingyun diselamatkan oleh Sister Ye Ling, dan kemudian kembali ke jalan singkong kuno dan kembali ke badai kosong itu. Badai itu adalah bencana yang dilanda Chu Xingyun, dan hidup dan mati ada di garis depan, jadi itu sangat rincin. Melihat badai void mengamuk di jalan kuno langit berbintang, wajah harum aliran air pucat memegang tangan Chu Xingyun, dan segera basah oleh keringat. Melihat gambar yang mengerikan, Sui Liuxiang benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Chu Xingyun selamat dari bencana seperti itu. Ini tidak mudah, itu benar-benar tidak mudah. Pria ini, untuknya, benar-benar menyatukan semuanya, betapa kebajikan dia sebenarnya. Setelah melewati badai void, gambar mulai jalan kuno yang panjang dari bintang-bintang. Jalan langit berbintang dibagi menjadi 18 adegan, 18 simpul, 18 patung es, mewakili 18 bencana Chu Xingyun. Jika tidak ditemukan, ia akan hilang dalam kehampaan dan tidak akan pernah keluar. Melihat Chu Xingyun berkeliaran di kekosongan yang kosong dan sepi itu, Sui Liuxiang tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya, air mata besar bergulir, pria ini bahkan jika itu benar-benar tergelincir, dia tidak ingin khawatir tentang hal itu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal, bagi dia benar-benar mencintai sumsum tulang, mencintainya, dan bahkan melebihi hidupnya. Jalan langit berbintang panjang akhirnya berlalu, dan gambar itu kembali ke dunia yang sudah dikenalnya. Di atas pavilion Wanjian, menonton Chu Xingyun duduk dengan bangga di aula harta, semua orang menyembah, dan hak-hak di tangan mereka dibagi, dan semua jenis bayi dibagikan. Baginya, Chu Xingyun menyerahkan seluruh Jiangsan, melepaskan semua hak, menyerahkan semua kekayaan. Bahkan harta yang dia bawa bersamanya juga dipisahkan. Kemuliaan, kekayaan, identitas, status, kekuasaan. Chu Xingyun awalnya kaya akan segalanya, tetapi untuknya, dia meninggalkan segalanya seperti ini. Apakah pria ini benar-benar menuntut sesuatu darinya? Tiba-tiba mengulurkan tangannya, Sui Liuxiang sekali lagi dilemparkan ke lengan Chu Xingyun, dia keluar kali ini, tidak berencana untuk kembali hidup-hidup, ini jelas setelahnya. Bahkan jika Anda mati, Anda harus menemukannya dan bersamanya. Menatap Chu Xingyun, bagaimana mungkin dia tega mengecewakannya? Segera setelah gambar berubah, Chu Xingyun muncul di istana Jiuhan. Selain Chu Xingyun, ada Ye Qianhan di Gua Es. Apakah kamu pernah mencintaiku? Suara Ye Qianhan tampak sangat menyedihkan, dan bahkan tangisan keputusasaan bercampur dengan memohon. Namun, dalam menghadapi pertanyaan Ye Qianhan, Chu Xingyun tidak menjawab kata itu. Ekspresi wajahnya, selain simpati dan kasihan, lebih bingung. Jelas tidak ada keterikatan emosional antara dia dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat gambar itu, air mata Ye Qianhan tampak seperti hujan, meskipun dia telah melukai dirinya sendiri dengan kejam seperti itu, Sui Liuxiang tidak bisa menahan rasa kasihan. Bagaimanapun semua orang adalah seorang wanita, dan dia berada dalam posisi di mana dia dapat memahami perasaannya. Gambar itu beredar sepanjang jalan, pertempuran puncak istana Jiuhan, pertempuran gelap lembah 7 bintang, perang dunia antara benua timur dan barat, pertempuran sengit antara Wanjian Pavilion dan Xinchenzong. Melihat pemandangan yang tak tertandingi dalam gambar, Sui Liuxiang tahu untuk pertama kalinya bahwa Chu Xingyun telah membayar begitu banyak untuk menyelamatkannya. Pria ini hanyalah Tuhan. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkannya? Akhirnya, gambar itu masuk ke ruang bintang yang padat, yang merupakan waktu termanis dalam kehidupan Sui Liuxiang. Dalam gambar, Chu Xingyun dengan senang hati memeluk Sui Liuxiang dan mengucapkan kata cinta. Pada saat itu, Sui Liuxiang hanya didengarkan sebagai cinta, dan itu tidak memiliki perasaan khusus. Sekarang telah dilupakan. Tetapi pada saat ini, ketika Sui Liuxiang mendengar kalimat ini lagi, dia meneteskan air mata seperti hujan dan menangis. Memegang wajah Sui Liuxiang dengan penuh kasih, Chu Xingyun bergumam. Siang-siang, Anda tidak akan pernah mengerti seberapa dalam aku mencintaimu. Bagi Anda, saya bersedia menghancurkan seluruh dunia. Ketika saya mendengar kalimat ini pada waktu itu, saya tidak berpikir bagaimana itu jauh lebih buruk daripada apa yang disebut gunung tanpa batas. Tetapi pada saat ini, mengingat gambar yang baru saja dilihatnya, Chu Xingyun telah memenuhi sumpahnya dengan tindakan aktualnya. Meskipun, dia tidak menghancurkan seluruh dunia, tetapi untuk menyelamatkannya, seluruh gurun utara telah terbalik olehnya. Siapa yang bisa memikirkan pertempuran epik yang terkenal dengan sejarahnya, baru saja diluncurkan karena pria ini bernama Chu Xingyun, untuk menghemat air dan aromanya.
Sangat bangga, dia memandang Chu Xingyun dengan sangat bangga. Pria ini sangat mencintainya dan merupakan suami favoritnya. Melihat kasih sayang yang sangat bangga dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun menundukkan kepalanya tanpa sadar dan mencium pipinya dengan lembut. Setelah hanya membagi dewa, dinding batu dengan cepat melewati banyak gambar sekunder. Ketika saya melihat kembali, gambar itu jatuh ke waktu ketika saya pertama kali memasuki ruang padat bintang. Melihat adegan ini, Sui Liuxiang dan Chu Xingyun merasa malu. Di bawah emosi tadi, keduanya telah intim untuk waktu yang sedikit, tetapi waktu tidak menunggu orang lain. Gambar yang ingin mereka lihat terjawab. Untungnya, Destiny Corridor adalah formasi besar di bawah pakaian kaisar. Masalah serupa telah dipertimbangkan sejak lama, oleh karena itu, di bawah operasi Sui Liuxiang, gambar berhenti dan mengalir maju dengan kecepatan yang lebih nyaman. Di awal gambar, Ye Qianhan dikejar oleh Gu Jingtian, yang dipukul dengan keras dan mati. Di layar, Chu Xingyun melaju dengan kecepatan penuh dan menggertakkan giginya. Tidak, Ye Qianhan tidak akan pernah baik-baik saja. Begitu dia mati dalam pertempuran, wewangiannya pasti akan mati. Bagaimanapun, dia harus diselamatkan. Pada saat Ye Qianhan hendak dibunuh, Chu Xingyun muncul sebagai pahlawan dan menyelamatkannya dengan keterlaluan. Kemudian, sebelum Raja Jingtian meninggal, dia memicu barisan besar untuk menyelamatkan Ye Qianhan. Dia bergegas ke badai hujan bintang, dan dengan daging dan darah, dia mengambil pukulan membunuh untuk Ye Qianhan. Meskipun sekarang diketahui bahwa Chu Xingyun baik-baik saja, meski begitu, Sui Liuxiang masih khawatir. Tapi melihat semua yang ada di gambar, Sui Liuxiang samar-samar mengerti mengapa Ye Qianhan jatuh cinta pada Chu Xingyun. Dua pahlawan berturut-turut menyelamatkan keindahan, ditambah Chu Xingyun sangat tampan, temperamen yang baik, begitu kuat, apakah aneh untuk jatuh cinta padanya? Sungguh aneh tidak mencintainya. Selain itu, Ye Qianhan dibesarkan di istana Jiuhan sejak usia dini. Istana ini penuh dengan wanita dan tidak pernah berhubungan dengan pria. Yang disebut cinta hanya dapat dilihat dalam novel. Yang disebut, gadis mana yang tidak menghargai musim semi, meskipun Ye Qianhan kejam, tetapi dia juga manusia. Pada saat itu, dia hanya gadis Waichun gadis, dan dia diselamatkan 2 kali oleh Chu Xingyun lagi. Ingat bahwa di istana Jiuhan, selama dia mengatakan ayah anak itu, Ye Xuesang akan memaafkannya, tetapi Ye Qianhan meninggal tetapi menolak untuk menyebutkan nama Chu Xingyun. Cinta ada di tulang. Namun, dari gambar saat ini saja, Chu Xingyun tidak mungkin terjadi dengannya. Chu Xingyun menyelamatkannya karena hubungan rantai antara Tianshan dan Xinzi. Ketika Ye Qianhan meninggal, Sui Liuxiang juga akan mati, jadi Chu Xingyun melindunginya, bukan karena perasaan padanya. Tanpa diduga, dalam gambar Chu Xingyun berbaring lagi, menghalangi serangan mematikan untuk Ye Qianhan. Melihat gambar itu, sosok tinggi Chu Xingyun, Sui Liuxiang menutupi mulutnya, dan air mata keluar. Menghadapi ribuan cahaya bintang, Chu Xingyun menggunakan tulang belakangnya yang tebal untuk memblokir semua cedera. Dalam situasi yang hampir terlambat, dia membuat Ye Qianhan tidak terluka. Di permukaan, Chu Xingyun melindungi Ye Qianhan, tapi Sui Liuxiang tidak bodoh, tentu saja dia bisa melihat siapa yang benar-benar dilindungi oleh Chu Xingyun. Dari awal sampai akhir, ketika Chu Xingyun menatap Ye Qianhan, kapan dia pernah memiliki jejak cinta? Namun, karena ini, Sui Liuxiang menjadi semakin bingung. Bagaimana bisa saudara laki-laki seperti Yun melakukan hal yang sama dengan Ye Qianhan? Kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Dalam gambar, Ye Qianhan jelas sangat bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Chu Xingyun, yang tidak memiliki persahabatan satu sama lain, bisa memperlakukannya dengan sangat baik, dan lebih suka mengorbankan hidupnya dan melindunginya. Dalam gambar itu, Chu Xingyun, yang menderita pukulan brutal seperti Ling Qi, jelas-jelas dalam keadaan berlama-lama, darah memuntahkan dari mulutnya, bahkan bercampur dengan potongan-potongan organ internal. Melihat adegan dalam gambar, Sui Liuxiang terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti bagaimana Chu Xingyun hidup. Ini sudah dalam keadaan gigih, dan kesadarannya tidak lagi sadar. Dalam gambar itu, wajah tampan Chu Xingyun tidak lagi ditutupi oleh ketidakpedulian, tetapi warna cinta yang panas melayang, mulutnya sulit dibuka, dan kata-katanya sangat jelas dan berkata, pepatah lama berkata, jika Anda tulus meskipun 9 kematian, dan masih belum bertobat, kamu adalah cinta dalam hidupku, asalkan dapat mengubah Anda aman dan sehat, setiap kehidupan, jangan repot-repot. Melihat dirinya dalam gambar, dia bahkan mengatakan kata-kata cinta seperti itu kepada Ye Qianhan. Mata Chu Xingyun melebar kaget dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak. Ini salah, pasti salah, itu pasti salah, bagaimana mungkin aku benar, dia mengatakan itu. Melihat penampilan Chu Xingyun yang ngeri, Sui Liuxiang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, keadaanmu saat itu sudah lama, jelas dia dianggap sebagai aku, mari kita beralih perspektif. Selama pidatonya, gambar berubah, dan perspektif menjadi perspektif pertama Chu Xingyun. Tentu saja di matanya, orang yang memegangnya, menangis bunga pir dengan hujan, apa itu Ye Qianhan, jelas Sui Liuxiang.
Mendengarkan kata-kata cinta yang sangat menyentuh Chu Xingyun, Sui Liuxiang benar-benar mabuk, dan jika dia memiliki satu hati, meskipun dia meninggal 9 kali, dia masih tidak menyesalinya. Jangan khawatir tentang itu. Cinta itu sangat ekstrim. Sui Liuxiang menjulur keluar, bibirnya yang cerah berciuman dengan lembut di sudut mulut Chu Xingyun, dan hatinya sangat manis. Namun, yang membingungkan Chu Xingyun dan Sui Liuxiang adalah bahwa setelah kata-kata diucapkan, layar menjadi gelap dan ketika dipulihkan lagi, Ye Qianhan tidak lagi di sana. Melihat darah di tanah, keduanya tentu saja sekarang tahu apa itu. Tapi Chu Xingyun berpikir itu adalah darahnya sendiri pada saat itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat dia meninggal, Chu Xingyun mengatakan kisah cinta itu, dan kemudian dia koma. Setelah koma, apa yang terjadi antara keduanya, tetapi dari perspektif Chu Xingyun, saya benar-benar tidak tahu. Melihat di sini, Sui Liuxiang tidak bisa tidak merasa bersalah, Chu Xingyun tidak pernah mengkhianatinya, dan dia benar-benar pantas mendapatkan gelar suami yang gagah. Benar dan jujur, Chu Xingyun tidak melakukan hal yang memalukan. Kapan saja, di mana saja, semua yang Anda lakukan layak untuk surga dan bumi, hati nurani, dan air dan keharumannya. Meskipun, keduanya dapat menarik perspektif kembali ke sisi menonton, sehingga Anda dapat melihat kebenaran masalah ini, tetapi baik Chu Xingyun maupun Sui Liuxiang tidak ingin melihatnya. Untuk hasil ini, Sui Liuxiang sangat puas. Chu Xingyun tidak berbohong. Setidaknya di dalam hati, dia tidak mengkhianati, itu sudah cukup. Adapun apa yang terjadi setelahnya, dan kelahiran Chu yang tidak disengaja, hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah trik untuk membuat orang pergi. Tidak ada yang mau melakukan ini, tetapi bagaimana hal-hal di dunia bisa sebagus yang mereka inginkan. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Chu Xingyun selama beberapa tahun terakhir, bahkan jika Sui Liuxiang mewarisi memori Ye Xuesang, dia mendapati dirinya sedikit lebih rendah. Ye Xuesang cukup kuat, tapi dia sangat kuat sehingga dia gagal menyatukan Gurun Utara. Bukan karena dia tidak ingin mencobanya, atau bahwa dia belum mencobanya. Faktanya, dia bekerja keras selama lebih dari 3.000 tahun untuk ini, tetapi dia tidak pernah berhasil. Sebaliknya, Chu Xingyun menyelesaikan penyatuan Gurun Utara dengan hanya kekuatan Yin dan Yang. Hegemoni yang sama, dengan darah Ye Wuxiang sebagai kaisar-kaisar, menetapkan tren istana Jiuhan, tetapi belum selesai selama ribuan tahun. Kakak Yun, bagaimana aku harus mencintaimu? Suara Sui Liuxiang manis dan penuh kebingungan. Untuk waktu yang lama, cinta Sui Liuxiang untuk Chu Xingyun tidak perlu diragukan, tetapi rasa rendah diri yang kuat membuatnya tidak pernah berani terlalu dekat dengan Chu Xingyun. Bahkan jika dia menjadi suami dan istri, dia merasa bahwa dia tidak berharga untuk Chu Xingyun. Awalnya, mentalitas ini telah banyak berubah setelah datang ke dunia Qiankun. Tapi setelah melihat Chu Xingyun dalam beberapa tahun terakhir, setelah serangkaian prestasi yang hebat, bahkan jika ingatan Ye Xuesang menyatu, dia masih tidak bisa percaya diri. Sui Liuxiang ingin tinggal bersama Chu Xingyun, tapi dia tidak ingin tinggal bersama Chu Xingyun dengan cara seperti binatang peliharaan, seperti sekarang. Dengan lembut mengulurkan tangan, membelai pipi Chu Xingyun dengan penuh kasih, Sui Liuxiang berkata dengan menyedihkan, "Saudaraku Yun, kamu sangat baik, aku seperti ini tidak layak untuk kamu yang sebaik ini." Sedikit tergores di hidung kecil dengan aroma kuat aliran air, Chu Xingyun manja dan berkata, "Masalah perasaan hanya cinta dan bukan cinta, tidak ada yang cocok atau tidak cocok." Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata dengan lemah, "Kenapa tidak ada yang seperti itu? Kamu begitu mempesona, di sampingmu, aku akan kehilangan diriku, menjadi pengikutmu, bahkan keberadaan seperti binatang peliharaan, aku tidak mau menjadi seperti itu." Selama pembicaraan, mata Sui Liuxiang berangsur-angsur menyala, bermimpi, "Mimpi terbesar dalam hidup saya adalah untuk berdiri dengan Anda sebagai setara dengan Anda, untuk mencintai Anda dengan cara yang sepenuhnya sama. Memelukmu." Tanpa daya menatap Sui Liuxiang, meskipun idenya sangat aneh, tapi ini adalah Sui Liuxiang, kalau tidak, bukan dia. Sejak ia masih kecil, lingkungan hidupnya telah mengembangkan kepribadiannya yang sangat tidak percaya diri. Memaksa dia untuk tetap di sisinya tidak akan membuatnya bahagia. Apapun yang dia lakukan, cahaya akan dikaburkan oleh Chu Xingyun. Aroma aliran air seperti itu, meskipun juga akan bahagia dan gembira, tetapi selalu bisa menjadi wanita di belakang Chu Xingyun. Namun, setelah memiliki memori Ye Qianhan, Sui Liuxiang tidak ingin hidup seperti ini, sementara mengidam cinta, dia juga sangat membutuhkan status identitas. Jika dia ingin bersama Chu Xingyun, maka dia berharap bahwa dia bisa menjadi bagian lain dari Chu Xingyun, bukan pengikut atau hewan peliharaan, baik secara spiritual maupun secara substansi. Meskipun Chu Xingyun tidak pernah menganggap Sui Liuxiang sebagai pengikut atau hewan peliharaan, sulit bagi Sui Liuxiang untuk tidak berpikir begitu. Ketika semuanya didominasi dan diselesaikan oleh Chu Xingyun, lalu apa dia bukan pengikut? Melihat Chu Xingyun dengan menyedihkan, Sui Liuxiang berkata dengan lemah, "Apakah mungkin memberi waktu pada siang-siang? Saya ingin mencobanya. Saya tidak ingin kita meninggalkan penyesalan secara emosional." Memanjakan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Mengapa saya harus memberi Anda waktu?
Saya bisa melihat Anda lagi, saya tidak punya pertanyaan, semuanya baik-baik saja, kan? Tidakkah kamu ingin siang-siang segera kembali kepadamu? Su Xingyun tampak terkejut dan terkejut. Melihat Sui Liuxiang sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, saya pikir itu tidak masalah, perasaan adalah urusan dua orang, saya juga harus mempertimbangkan perasaan Anda, bukan? Kakak Yun, betapa baiknya kamu. Melihat Chu Xingyun, wajah Sui Liuxiang penuh dengan senyum manis. Dengan lembut memegang aroma air, Chu Xingyun berkata dengan penuh kasih sayang, jika kedua perasaan itu panjang, bagaimana mungkin di pagi dan sore hari? Aku akan menunggu dengan sabar sampai Anda menemukan diri Anda. Terima kasih, Saudara Yun. Selama pidato, wajah merah cerah muncul di wajah cantik Sui Liuxiang. Melihat wajah flamboyan Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya bisa tergila-gila, itu benar-benar lebih baik daripada Hua Jiao. Melihat tatapan konyol Chu Xingyun, Sui Liuxiang menyeringai, dan kemudian wajahnya menjadi lebih merah, dan dia dengan lembut mencabut mulutnya dan meregangkan tubuh ke arah Chu Xingyun. Melihat Sui Liuxiang mengambil inisiatif untuk meminta ciuman, Chu Xingyun tidak berani bertindak gegabah, dia tidak ingin melanggar niat asli Sui Liuxiang karena dia salah. Melihat Chu Xingyun dengan tulus ketakutan, dan sangat menantikannya, Sui Liuxiang awalnya berniat untuk mencium sudut mulutnya, yang sekarang merupakan skala terbesar yang bisa dia terima. Tetapi di bawah kegelisahan emosional, Sui Liuxiang membuat keputusan. Dia awalnya mencium bibir ke sudut mulutnya, tetapi berbalik setengah jalan, dan mencium bibir Chu Xingyun. Tiba-tiba, perasaan kelembutan, manis, dan aroma manis meluap, sehingga keduanya hanya merasakan pusing di otak mereka. Ciuman itu sangat pendek, hanya sentuhan ringan, dan itu tidak menunggu mereka berdua merasa jernih. Air harum mengalir seperti burung yang ketakutan, dan dengan cepat mundur. Wajah cantik itu benar-benar merah. Menyentuh bibirnya karena terkejut, Chu Xingyun berkata dengan tidak percaya, siang-siang, kamu ini. Aku, melihat wajah Chu Xingyun dengan terkejut dan tidak percaya, Sui Liuxiang tersenyum dan berkata dengan lembut, itu adalah perasaan yang diinginkan siang-siang, Anda hanya dapat mengambil inisiatif, Anda tidak boleh mengacaukan. Melihat penampilan menawan dan mempesona Sui Liuxiang, Chu Xingyun selain senyum masam, apalagi yang bisa. Chu Xingyun menghormati keputusan Sui Liuxiang, dia ingin terbang, Chu Xingyun bersedia memberinya seluruh langit. Tentu saja, hubungan satu sama lain tidak akan berubah. Baik Chu Xingyun maupun Sui Liuxiang tidak menerima perubahan hubungan. Chu Xingyun adalah suami dari Sui Liuxiang adalah istri dari Chu Xingyun, ini tidak akan berubah. Hanya saja untuk saat ini, keduanya tidak bersama dan tidak memiliki nama. Ketika Sui Liuxiang menemukan dirinya dan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk merasa bahwa dia bisa setara. Inilah saat Sui Liuxiang benar-benar menjadi istri Chu Xingyun. Untuk saat ini, keduanya lebih dari sepasang kekasih daripada pasangan. Dini hari berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke Inspektorat Hall lagi untuk menangani masalah yang berhubungan dengan tim. Jiu Yu Clan tidak akan kembali, bahkan Kaisar Zun yang sangat dingin, tidak baik untuk secara paksa mengubah resolusi yang telah diputuskan oleh berbagai departemen, jika tidak manajemen tidak akan bekerja lagi. Datanglah untuk mengendalikan. Untungnya, meskipun Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, dia memberi Cucu Yun hak istimewa, bahkan jika dia bukan Kaisar Wu, dia bisa membangun tim secara langsung. Di hadapan Chu Xingyun, kali ini, petugas tim inspektorat tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Setelah menerima formulir Chu Xingyun, dengan cepat diproses itu. Tapi setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya tanpa daya dan mengembalikan formulir itu. Melihat Chu Xingyun, petugas hampir menangis, bukan karena dia malu dengan Chu Xingyun, itu benar-benar tidak diizinkan oleh aturan. Dengan bibir gemetar, petugas itu berkata, maaf, tim Anda tidak dapat dinamai Samsara, karena nama ini telah digunakan oleh orang lain. Berganti nama, Chu Xingyun tampak tak berdaya. Mengangguk cepat, petugas itu berkata itu juga kebetulan, belum lama ini, seseorang berada di sisi departemen militer dan mendaftarkan tim dengan nama ini. Tunggu, belum lama ini. Dalam hatinya, Chu Xingyun mengeluarkan lencana tim dari tim reinkarnasi dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya pernah membentuk tim selama penilaian perbatasan. Tim yang Anda katakan, bukankah ini yang terjadi? Setelah melihat lencana tim Chu Xingyun, petugas itu tiba-tiba merasa lega dan mengangguk, ya, ini lencananya. Dalam hal ini, itu akan baik-baik saja. Selama pembicaraan, petugas mengisi formulir dengan cepat dan cepat menyelesaikan semua formalitas. Kembalikan formulir kepada Chu Xingyun, dan petugas itu berkata dengan hati-hati, tim sekolah terhubung dengan tim militer. Karena Anda sedang membangun tim elit semi swasta, tim Anda saat ini memiliki jumlah orang terbesar. Hanya bisa merekrut 10 orang. Menghadapi ini, apa yang bisa dilakukan Chu Xingyun selain menerimanya? Setelah mengambil formulir, Chu Xingyun melihat dengan hati-hati. Sejauh ini, tim reinkarnasi memiliki total 7 anggota. Chu Xingyun, Jun Wuyu, Hua Nong Yue, Yu Zai, Ye Ling, Bai Bing, Bu Fan. Karena fakta bahwa sekolah dan tim militer saling terhubung satu sama lain, Bu Fan juga termasuk dalam perhitungan.
Faktanya, Departemen Militer dan Akademi pada awalnya adalah satu, dan 5 universitas sebenarnya adalah tempat yang bertanggung jawab untuk petugas pelatihan. Para perwira Departemen Militer adalah semua mahasiswa dari 5 universitas. Setelah mengidentifikasi anggota Chu Xingyun hendak pergi. Di pintu masuk aula, Sui Liuxiang berjalan sambil tersenyum. Setelah mengangkat beban psikologis, Sui Liuxiang sepenuhnya mekar, dan ketika dia melihat Chu Xingyun, dia tersenyum lebih ceria dan manis. Berjalan dekat, Sui Liuxiang secara alami memeluk lengan Chu Xingyun dan berkata dengan intim, "Mengapa kamu tidak memanggilku ketika kamu membentuk sebuah tim?" Dengan ragu-ragu memandangi Sui Liuxiang, Chu Xingyun bingung, "Tidakkah kamu berkata kamu ingin aku memberi kamu waktu?" Dengan sedih memandang Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata dengan lemah, "Aku hanya tidak ingin menjadi istrimu dalam identitas dan statusmu saat ini. Istrimu seharusnya tidak seperti aku tidak layak." Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun menyadari bahwa Sui Liuxiang tidak ingin meninggalkannya. Dia hanya perlu waktu untuk menemukan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Adapun saluran dan metode, dia tidak benar-benar tahu. Karena aku terlalu menyukai Chu Xingyun, dan ingin terlalu banyak bersamanya, jadi aku akan menderita kehilangan, dan aku akan merasa bahwa aku tidak layak. Jika dia tetap dengan Chu Xingyun dengan cara ini, Sui Liuxiang khawatir bahwa dia akan pergi cepat atau lambat. Bagi orang lain mungkin ada banyak kekhawatiran seperti itu. Tapi menurut pendapat Sui Liuxiang, dia terlalu biasa, dia tidak tahu apa yang baik, atau apa yang disukai Chu Xingyun. Mengetahui niat Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Yang paling ditakuti adalah bahwa Sui Liuxiang bersembunyi darinya setiap hari karena dia tidak percaya diri, dan dia bahkan tidak membiarkannya melihatnya. Jika ini benar-benar terjadi, maka Chu Xingyun akan menderita, Tuhan tahu betapa dia ingin bersamanya. Untungnya, Chu Xingyun jelas khawatir, dan Sui Liuxiang enggan meninggalkannya, terlebih lagi dia harus menemuinya. Tidak mengetahui bahwa Chu Xingyun membentuk tim hari ini, dia bergegas secepatnya, dia harus bergabung dengan tim ini. Adapun tim yang bergabung dengan Chu Xingyun, apakah itu tidak mungkin untuk membangun kepercayaan diri? Ini tidak masalah. Ada banyak cara untuk membangun kepercayaan diri. Anda tidak harus tetap berpegang pada yang satu ini. Selama tidak perlu tampil sebagai istri untuk sementara waktu, Sui Liuxiang tidak akan memiliki tekanan sama sekali. Isi formulir nama Sui Liuxiang. Jumlah tim reinkarnasi mencapai 8, yang hanya berjarak 2 orang dari tim penuh. Tim itu didirikan, tapi itu hanya tim tingkat asrama. Bahkan tidak ada stasiun. Dalam menghadapi ini, Chu Xingyun hanyalah tawa. Meskipun tim samsara biasa-biasa saja, ada 3 bibit kaisar di tim. Dengan tim yang kuat, berapa banyak tim yang dapat Anda temukan bahkan jika Anda mencari sejarah. 3 kaisar menghormati Miaozi. Yang pertama adalah dupa aliran air, yang kedua adalah es putih, dan yang ketiga secara alami Chu Xingyun. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah mengambil langkah yang paling penting, dan pada dasarnya telah mencapai Kaisar Sun. Sangat disayangkan bahwa pada saat terakhir, ia dibunuh oleh Xiao Xingtian, yang mengakibatkan hilangnya jasa. Setelah reinkarnasi, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, dengan fondasi yang kuat, selama dia tidak mati, dia akan menjadi seorang kaisar. Adapun potensi sisa tim, Chu Xingyun juga telah mengujinya, dan tidak memiliki potensi untuk mencapai Kaisar Zun, tetapi untuk menjadi Kaisar Wu, tidak ada tekanan. 3 kaisar dan 5 kaisar, ini adalah inti dari skuad samsara. Tim tirani semacam itu mungkin tidak muncul dalam sejarah. Adapun tim yang ada ini, apalagi. Untungnya, meskipun tidak ada penduduk, Chu Xingyun memiliki uang, menghabiskan 100 juta batu roh, dan membeli menara putih sebagai pangkalan untuk tim. Setelah membeli menara, dana Chu Xingyun akhirnya mengering. Jika dia tidak ingin menghasilkan uang, saya khawatir dia tidak bisa melanjutkan. Sama seperti anggota tim samsara bergerak ke menara dengan gembira dan mulai membersihkan, sosok tinggi dan kuat tiba di luar menara dan meminta untuk melihat Chu Xingyun. Melihat curiga dari jendela menara, tingginya lebih dari 2 meter, dan lelaki tua yang kuat itu berdiri dengan bangga di luar gerbang. Ekspresi wajahnya sangat khusyuk. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun tidak tahu mengapa Gumen datang kepadanya saat ini, tetapi karena yang lain datang, dia secara alami akan melihatnya terlebih dahulu. Kaisar sangat dingin. Zun tidak dapat secara langsung campur tangan dalam urusan berbagai departemen, tetapi karena dia tahu bahwa Mu Tianyi menggunakan secara pribadi di peralatan publik, bagaimana dia tidak dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mu Tianyi dan putranya sudah terlalu lama gengsi, dan mereka tidak bermoral dalam melakukan berbagai hal. Mereka tidak tahu apa itu penyembunyian, terutama Mu Tong, dan mereka telah berbicara dengan semua tim, melarang siapapun memperoleh tim Jiu Yu. Dalam gaya ayah dan anak keluargamu, benar-benar mustahil untuk menyembunyikan orang-orang. Tidak perlu penyelidikan yang terlalu detail sama sekali. Setelah sedikit penyelidikan, semuanya jelas. Begitu hasilnya keluar, tim Tianyi segera dibubarkan, dan Mu Tong langsung dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao. Menurut penyelidikan, anggota tim Tianyi tidak berpartisipasi dalam masalah ini, sehingga mereka semua mendapatkan kembali kebebasan mereka dan bebas untuk menandatangani kontrak dengan tim lain.
Di pintu masuk menara, Chu Xingyun tidak menyambut Guman. Menara ini sekarang sedang dibersihkan, dan itu kotor dan berantakan. Tidak cocok untuk menerima tamu di sini, dan Guman bukan tamu. Melihat Guman, Chu Xingyun berkata, "Apa yang kamu lakukan denganku?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Gu Mandeng berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tahu bahwa keluargamu sangat menyinggung Anda, tetapi Mutong baik kepada saya, dan saya harap Anda bisa membiarkannya menjalani kehidupan." Setelah jeda, Gu Men berkata dengan sangat serius, "Selama Anda membiarkannya pergi, Gu Men siap membantu Anda." Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak bermaksud untuk menargetkan Mutong, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Anda juga tidak perlu bergabung dengan kami untuk ini." Menghadapi pernyataan Chu Xingyun, Gu Men tidak bisa membantu tetapi tertegun secara acak, dan berkata dengan suara nyaring, "Terima kasih atas kebaikan dan kebaikan Anda, Gu Men akan menunjukkan kasih sayang, tetapi di masa depan, tapi tolong, Gu Men akan mati." Setelah menyelesaikan pidatonya, Gu Men mengambil kepalan pada Chu Xingyun dan berbalik dan melangkah pergi. Menonton Gu Men pergi dengan tenang, desahan terdengar di sekelilingnya. Memutar kepalanya, Jun Wuyu berjalan menuruni lantai 2 dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Pria kuno ini pasti pria yang baik, tapi sayangnya dia memiliki orang yang salah. Bahwa Mutong, sama sekali tidak layak." Melihat dengan penasaran pada Jun Wuyu, Chu Xingyun berkata dengan penuh minat, "Dalam kasus Guman, tolong beritahu saya tentang." Mengangguk, Jun Wuyu tersenyum dan memberitahu. "Ayah Guman, seorang pandai besi, mabuk pada hari kerja. Ketika Gu Men berusia 8 tahun, ayah pandai besinya mabuk dan dibawa ke Tungku, hanya menyisakan dia dan neneknya yang sudah tua tanpa kemampuan untuk mencari nafkah. Namun, Gu Men beruntung, ketika dia akan mati kelaparan, dia bertemu seorang bangsawan. Guman yang berusia 8 tahun, yang telah tumbuh 5 besar dan 3 tebal, sekuat sapi, sehingga ia disukai oleh Mutong dan diterima sebagai seorang penjahat. Berkat pendanaan Mutong, Gu Men dan neneknya yang sudah tua tidak mati kelaparan. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia membantu Mutong tidak tahu berapa banyak perkelahian yang dia lawan. Dalam setiap pertempuran, dia bergegas ke garis depan dan tidak takut mati. Reputasi terkenal Guman dapat digunakan di seluruh Akademi Jiuxiao, di bawah Kaisar Wu, tidak ada rasa takut padanya. Jelas, Gu Men membantu tersangka pelecehan, tetapi Gu Men mengabaikan itu. Dia hanya tahu bahwa Mutong baik padanya dan hanya mengakui Mutong. Apa alasannya, keadilan, dan apa yang dia lakukan dengannya. Mendengarkan deskripsi Jun Wuyu, seorang lelaki yang ceria dan iri hati, tetapi sedikit bodoh dan ceroboh, muncul dalam pikiran Chu Xingyun. Untuk orang seperti itu, Chu Xingyun masih menghargainya. Kebodohan itu tidak mengerikan, yang menakutkan adalah bahwa orang yang bodoh telah mengikuti tuan yang salah, dan kemudian ia menjadi iblis yang membantu pelaku. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, "Ayo pergi, mari kita lihat masa lalu." Lihat itu. Apa yang bisa dilihat? Menghadapi Chu Xingyun, Jun Wuyu sedikit bingung. Menghadapi kebingungan Jun Wuyu, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal, dan banyak hal yang tidak cocok untuk dijelaskan. Chu Xingyun tidak punya ide untuk berurusan dengan Mutong, tapi itu bukan seberapa besar toleransi yang dimilikinya, juga tidak takut balas dendam Mutong setelah itu. Chu Xingyun tahu betul bahwa dia tidak membutuhkan tembakannya sama sekali, bahwa Mutong tidak bisa bertahan sama sekali, dan dia menyinggung terlalu banyak orang. Dengan jatuhnya Mutianyi, Mutong dikeluarkan dari akademi dan kehilangan perlindungan kakeknya dan Akademi Jiuxiao. Bagaimana mantan musuh Mutong membiarkannya pergi? Setiap orang memiliki musuh, semakin tinggi posisinya, semakin kuat musuh. Sekarang Mutong telah kehilangan kekuatannya, dari tinggi ke tinggi, dan ia telah menjadi rakyat biasa, tetapi musuh-musuhnya belum berubah. Dapat dikatakan bahwa Mutong sudah mati, dan tidak ada ruang untuk bertahan hidup. Tidak masalah jika Mutong tidak bisa hidup, apa yang membuat Chu Xingyun merasa tidak bahagia adalah bahwa kematian Mutong ini pasti akan melibatkan Guman. Untuk membunuh Mutong dengan kebodohan Guman, dia harus menginjak tubuhnya. Pria seperti itu, tapi menemani Mutong mati, sangat disayangkan. Saya tidak kenal Gu Men sebelumnya, jadi Chu Xingyun tidak terlalu tertarik pada orang ini. Tapi setelah memahami segala sesuatu tentang dia dari mulut Jun Wuyu barusan, Chu Xingyun menjadi sangat tertarik padanya. Orang seperti itu membutuhkan tim reinkarnasi. Berjalan sepanjang jalan, ketika berjalan ke markas tim Tianyi, sudah penuh dengan orang, dan suara pertempuran yang keras datang dari kerumunan dan bisa terdengar sangat jauh. Mendengar pertempuran sengit, Chu Xingyun mempercepat langkahnya. Di antara kerumunan, Mutong menyusut di sudut dengan darah, tubuhnya penuh luka, dan seluruh lengan kanannya hilang. Pada saat ini, wajah Mutong penuh ketakutan, dan seluruh wajahnya berwarna biru kehijauan. Menghadapi niat membunuh kerumunan di sekelilingnya, dia jelas takut. Di depan Mutong, Guman memegang pedang perang besar, dan memandang Mutong dengan ekspresi brutal. Berseberangan dengan Guman, ketiga prajurit itu juga terluka parah. Dilihat dari luka besar dan dahsyat pada anggota tubuh mereka, tampak jelas bahwa Guman dipotong dengan pisau perang.
Di barisan depan kerumunan, seorang pria muda dengan tubuh panjang dan wajah seperti mahkota berkata dengan marah, "Gu, saya pikir Anda seorang lelaki, dan saya tidak ingin mempermalukan Anda. Jika Anda keras kepala dan tidak mengerti, jangan salahkan kami karena menyerangnya." Menghadapi ancaman dari pihak lain, Guman menyebutkan pedang di tangan kanannya dan tersenyum dengan haus darah, "Kamu tidak berani membunuhku, tapi aku berani membunuhmu. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita mati bersama. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa aku seret sebelum aku mati." Ini didukung. Mendengar kata-kata Guman, semua orang menatap Guman. Mutong diusir dari akademi, tetapi Gumen tidak. Menurut peraturan akademi, para siswa di akademi tidak dapat saling membunuh. Siapapun yang melanggar akan dikirim ke regu kematian. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Guman berani membunuh, tetapi 5 prajurit hanya mencobanya dengan nyawanya. Guman benar-benar berani untuk membunuh. Jika bukan karena mereka bersembunyi dengan cepat, mereka sekarang 5 mayat. Sekarang, semua orang ingin membunuh Mutong, tetapi Guman ditakdirkan untuk melindungi Mutong. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka tidak memiliki mentalitas bersalah dari Guman, tidak ada yang mau menggunakan hidupnya sendiri untuk kehidupan Mutong. Jika ada orang yang berani, tidak perlu menunggu sampai hari ini untuk membunuh Mutong. Yang disebut berpikiran terbuka, berani menarik kaisar dari kuda, alasan untuk memulai hari ini adalah karena semua orang tidak memiliki keberanian putus asa. Tapi keberanian ini, Gumen tidak kurang, dia tidak pernah takut putus asa. Dari hari ketika dia berusia 8 tahun, dia mengikuti Mutong, dia mati-matian berjuang di setiap pertempuran. "Kamu tidak berani membunuhku, tapi aku berani membunuhmu." Berkat kerja keras dan keganasannya inilah dia datang hari ini. Pria muda itu seperti giok mahkota mencibir dan melambaikan tangannya dengan lembut. Di antara kerumunan 5 seni bela diri keluar pada saat yang sama, 5-1, bersumpah untuk mengambil Guman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima